Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kuliah subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita masuk pada hari-hari 10 awal di bulan Dzulhijjah. Kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah, dan ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama pada awal-awal 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maka insyaallah akan kita bahas bersama hal-hal yang berkaitan dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, beserta nanti tentang masalah kurban dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah kurban. Yang pertama, para ulama menerangkan tentang keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, dan kita sudah masuk pada hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Fajr berfirman, wal fajri wa layalin asyar, demi waktu fajar, wa layalin asyar, dan demi 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi para ulama ahli tafsir, mereka menafsirkan dengan tafsiran walayalin asyar, dan 10 hari ini yang dimaksudkan adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ini jumhur mufassirin, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, bahwasanya tafsiran ini adalah tafsiran yang sahih dan tafsiran yang dipilih oleh jumhur ulama. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu, menunjukkan bahwasanya sesuatu itu mempunyai keutamaan, bahwasanya sesuatu itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada manusia
bahwasanya sesuatu yang digunakan untuk sumpah itu mempunyai keutamaan yang dikhususkan oleh Allah. Maka di antara kemuliaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, Allah bersumpah dengannya. Kemudian yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah sabdanya menyatakan di dalam riwayat Bukhari, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam. Tidaklah ada hari-hari di mana amal soleh itu dikerjakan pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyam, dari hari-hari ini. Artinya Nabi ingin memberitahukan kepada kita, menerangkan kepada kita, tidak ada hari di mana hari itu amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Artinya 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu, ketika seseorang beramal soleh itu lebih dicintai oleh Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai amal yang dikerjakan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, ini menunjukkan banyaknya pahala, menunjukkan kekhususan di hari-hari yang disebutkan. Maka Nabi Muhammad SAW ketika bersabda demikian, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, amal-amal soleh yang dikerjakan itu lebih dicintai oleh Allah. Amal apa saja, baik itu haji, baik itu umroh, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu sedekah. Ketika amal soleh dikerjakan pada hari-hari ini, itu lebih dicintai oleh Allah. Kemudian para sahabat itu mengatakan lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah meskipun itu jihad ya Nabi. Ya, meskipun itu jihad. Kecuali kalau ada seseorang berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, kemudian dia itu meninggal, hartanya habis, nyawanya itu hilang, itu tidak ada yang menyamai pahala jihad yang seperti itu. Nah, artinya amal-amal yang dikerjakan pada 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari yang pertama itu lebih dicintai oleh Allah. Makanya kita berusaha untuk memperbanyak amal-amal di bulan Dzulhijjah, yaitu pada 10 hari yang pertama. Kemudian keutamaan yang disebutkan oleh para ulama, di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu terkumpul ummahatul ibadah, yaitu berkumpulnya induk-induk ibadah, berkumpulnya pokok-pokok ibadah, yaitu sholat, kemudian sedekah, kemudian puasa, kemudian haji. Itu terkumpul di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Haji, umrah, kemudian sholat, kemudian puasa, ini namanya ummahatul ibadah, induknya
pangkalnya ibadah, yang mana tidak bisa berkumpul kecuali di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani itu di dalam kitab Fathul Bari, beliau itu mengatakan walladzi yadharu anna sababa fi imtiyasi asyri Dzulhijjah limakani istima'i ummahatil ibadati fihi. Jadi sebab yang menjadikan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu mempunyai keutamaan karena berkumpulnya induk-induk ibadah, yaitu sholat, yaitu puasa, yaitu sedekah, haji, umrah, yang mana tidak bisa berkumpul kecuali pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, makanya ini Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini kita sudah masuk pada hari ini, kita sudah masuk, maka perbanyaklah amal-amal soleh, terutama yang disebutkan oleh para ulama, yaitu haji kalau yang mampu, kemudian juga umroh, kemudian juga puasa, kemudian juga sedekah. Nah, kemudian memperbanyak bacaan tahlil, bacaan takbir, bacaan tahmid. Nah, jadi takbiran. Ya, jadi tidak mengapa. Ya, artinya memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid, memperbanyak takbir. Nah, ini termasuk amal-amal yang disunahkan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kesunahan, yaitu puasa. Kalau puasa dimulai dari awal bulan Dzulhijjah boleh apa tidak boleh, dengan keumuman hadis tadi. Ya, boleh misalnya puasa dimulai dari sekarang ya sampai tanggal 9, itu tidak masalah memperbanyak puasa. Nah, akan tetapi bagi yang memang tidak bisa 10 dari awal itu, ya sudah, puasanya itu tanggal 9 Dzulhijjahnya. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, siyamu yaumi arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffiras sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Yaitu kalau yang puasa hanya hari Arafah saja itu tidak mengapa, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu yang dikatakan oleh Nabi mempunyai keutamaan bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang, termasuk ya dosa-dosa yang kecil, ya dosa-dosa yang kecil. Tetapi kalau ingin puasa dari awal bulan Dzulhijjah ini tidak mengapa. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, berikutnya yaitu tentang perbedaan awal di bulan Dzulhijjah. Kalau penetapan awal di bulan Dzulhijjah itu sudah berbeda, otomatis nanti hari rayanya itu berbeda. Dan ini mohon maaf, artinya jangan terlalu dilebih-lebihkan di dalam perbedaan ini. Ada kaidah-kaidah di dalam syariat, di dalam penentuan awal daripada bulan-bulan Hijriah. Kaidah di dalam syariat, penentuan awal bulan Hijriah itu dengan menggunakan ruqyah.
Ruqyat itu artinya melihat bulan. Dan ini digunakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, yaitu dengan menggunakan ruqyah. Dan penentuan sudah ditentukan oleh pemerintah bahwasanya tanggal 1 Dzulhijjah itu dimulai dari 1 Juli. Berarti nanti hari rayanya itu adalah 10 Juli. Nah, kemudian kaidah syariat yang kedua, perbedaan awal bulan di bulan-bulan Hijriyah itu ditentukan di daerah masing-masing atau matlak masing-masing. Misalnya di Indonesia itu 1 Dzulhijjahnya itu hari Jumat, di Saudi itu hari Kamis, otomatis hari rayanya duluan Saudi daripada Indonesia. Maka di dalam hal ini kita ngikut Saudi atau ngikut Indonesia. Bagi yang berhaji itu ngikut matlaknya Saudi. Dan hadis yang mengatakan al-hajju Arafah, haji ya itu Arafah, ini tidak berkaitan dengan masalah awal bulan Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha. Itu demikian. Jadi misalnya maaf, di Saudi saja itu hari rayanya itu hari Sabtu, di Indonesia hari Ahad. Kemudian kan di bulan haji itu kan ngikutin sana, Anda seperti itu. Tetap di dalam penentuan awal dari bulan-bulan Hijriyah itu ditentukan oleh wilayah masing-masing. Dan antara Indonesia dengan Saudi itu tidak satu wilayah atau tidak satu matlak. Nah, makanya bagi yang haji itu ngikutin sana, ya. Kemudian bagi yang tidak haji tetap itu ngikutin wilayah masing-masing. Loh Ustaz, kan Arafah itu kan tanggal 9, betul hari Arafah itu tanggal 9. Dan tanggal 9-nya antara Indonesia dengan Saudi itu ya berbeda. Karena penentuan awal itu juga sudah berbeda. Dan ini yang harus bisa dipahami. Karena antara Saudi dengan Indonesia itu berbeda. Nah, maka penentuan awal bulan Dzulhijjah kemudian hari raya Idul Adha itu ditentukan oleh matlak wilayah masing-masing. Dan Indonesia dengan Saudi itu berbeda wilayah. Nah, ini tentunya kita hormati, artinya ijtihad daripada saudara-saudara kita yang beristihad bahwasanya hari raya itu tanggal 9 Juli. Kita hormati. Akan tetapi kaidah syariatnya itu demikian. Kemudian yang ketiga, di dalam kaidah syariat itu hari raya kita itu mengikuti waliul amri, mengikuti daripada ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah setempat. Misalnya di Indonesia itu ya sudah diputuskan hari raya Idul Adha itu tanggal 10 Juli. Maka ikut hari raya bersama pemerintah itu yang disebutkan oleh banyak ulama. Hari raya dengan pemerintah, sholat Jumat itu dengan pemerintah. Meskipun mereka dolim Ustaz, ya meskipun mereka itu dolim, meskipun pemerintah itu dolim kepada rakyatnya, tetap di dalam masalah hari raya
kita mengikuti pemerintah. Makanya di dalam kitab Majmu' Fatawa, Syekh Ibnu Taimiyah itu menukil perkataan dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu mengatakan tentang masalah umara, masalah pemerintahan, beliau mengatakan hum yaluna min umurina khamsan. Pemerintah, penguasa itu mengatur daripada urusan kita semuanya di dalam 5 hal. Artinya 5 perkara yang mana kita itu mestinya harus ngikut sama pemerintah. Yang pertama adalah al-jumu'atu, yaitu tentang sholat Jumat. Ya, jadi sholat Jumat itu yang imamin misalnya pemerintah ya, atau penguasa, ya kita ngikutin. Kemudian al-jamaah, tentang masalah sholat jamaah. Dan juga yang ketiga wal-id, hari raya Idul Adha dan Idul Fitri juga ngikut pemerintah. Ini yang ngatur pemerintah dan kita mengikuti. Yang keempat zuhur, menjaga batas-batas wilayah. Kemudian wal hudud, di dalam penegakan hukum itu adalah wewenang daripada pemerintah. Jadi di dalam masalah hari raya pun kita itu mestinya mengikuti pemerintah. Nah, makanya Hasan Al-Basri mengatakan wa injaru wa tolamu, meskipun pemerintah itu apa? Berbuat dolim kepada rakyatnya. Jadi dalam urusan masalah Jumat, ya masalah jamaah, masalah sholat id dan penegakan hukum, kita mengikuti pemerintah. Nah, maka ini yang bisa menjaga persatuan. Nah, akan tetapi tetap kita hormati ya saudara-saudara kita yang memang menentukan hari raya Idul Adha mendahului daripada yang ditentukan oleh pemerintah. Dan perbedaan yang semacam ini mohon jangan dibesar-besarkan. Ya, ada kaidah-kaidah syariat yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, artinya penentuan awal bulan di bulan Hijriyah itu dengan menggunakan ru'yah. Kemudian antara wilayah kita dengan wilayah Saudi itu berbeda jauh. Bukan satu wilayah, maka mesti terjadi perbedaan. Yang di Indonesia itu yang matlaknya Indonesia. Makanya nanti ketika puasa Arafah, ini mohon maaf, puasa Arafah itu bukan berarti kalau di sana sudah wukuf di sini puasa, itu enggak. Karena kaitannya puasa itu bukanlah dengan ditentukan wukuf di Arafah, itu tidak. Karena ditentukan dengan tanggal. Ya, jadi puasa Arafah itu tidak ditentukan bagaimana orang-orang haji itu wukuf di sana. Nah, karena penentuan puasa Arafah itu ya adalah penentuan tanggalnya, yaitu tanggal 9. Jadi misalnya maaf, kalau di sana wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah misalnya. Nah, kemudian kita itu baru tanggal 8. Nah, terus bagaimana? Apakah kita puasa Arafah? Ya belum, karena belum tanggal 9 di sini. Nah, jadi penentuan puasa Arafah itu tidaklah melihat kalau haji itu lagi wukuf, itu enggak. Karena penentuan puasa itu ditentukan dengan tanggal. Ya, kita di sini belum tanggal 9, ya berarti belum dikatakan puasa Arafah. Nah, ini yang harus bisa dipahami demikian. Nah, jadi penentuan hari raya itu tidak ditentukan dengan dengan Saudi, itu tidak, karena wilayahnya itu masing-masing.
Dan ahli sunnah wal jamaah itu berpuasa bersama pemerintah, hari raya juga bersama pemerintah, sholat Jumat bersama pemerintah. Ya, penegakan hukum itu ya ditentukan oleh pemerintah, meskipun mereka itu berbuat zalim, meskipun mereka itu berbuat aniaya. Ini yang harus bisa dipahami. Nah, makanya ini yang harus saya sampaikan. Kalau misalnya saya ini berkeyakinan mengikuti hari rayanya itu adalah ngikutin pemerintah, kemudian saya nitip kurban itu di masjid yang berhari rayanya itu mengikuti ya bukan pemerintah. Nah, pertanyaannya, berarti kan ketika kurban saya disembelih itu kan belum tanggal berapa? Belum tanggal 10. Ini kira-kira sah apa tidak sah? Ini saya kurban, dan saya yakinnya itu tanggal 10 itu Zulhijjah ya 10 Juli. Nah, tapi nitipin kurbannya itu di masjid yang hari rayanya itu tanggal 9 Juli. Berarti kan belum masuk tanggal menurut perhitungan saya. Kurbannya sah apa tidak sah itu? Nah, makanya bagi yang kurban, yang nitipin di kurban yang tanggal 9 Juli itu dikurbankan, dan keyakinannya itu tanggal 10 Juli itu baru hari raya, ini mohon bilang sama panitia nyembelihnya di hari yang kedua, karena ini berkaitan dengan sah tidak sahnya kurban. Nah, berbeda kalau misalnya keyakinannya itu tanggal 9, motonya tanggal 10 misalnya, itu tidak masalah itu. Nah, jadi ini demikian. Nah, karena ini berkaitan dengan masalah sah tidak sahnya kurban. Nah, maka kalau memang misalnya orang yang berkurban meyakini hari rayanya itu tanggal berapa? Tanggal 10 Juli, kemudian nitipinya di masjid yang tanggal 9 Juli itu hari raya. Nah, maka bilang di panitia, tolong biar sah ya, nanti motongnya itu tanggal 10 Julinya. Nah, ini yang memang menjadi dilema di dalam masalah ini. Nah, maka demi sah kurbannya karena kan belum masuk tanggal. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya sampaikan berkaitan dengan masalah adab bagi orang yang berkurban. Karena kita itu memasuki tanggal awal di bulan Zulhijjah ini, ada adab-adab yang harus diperhatikan bagi orang yang menyembelih, bagi orang yang berkurban. Nah, pertanyaannya, orang yang berkurban saja atau bagi keluarganya juga? Bagi orang yang berkurban saja, ya, tidak termasuk daripada keluarganya. Nah, bagi orang yang berkurban saja. Misalnya saya berkurban misalnya, maka adab-adab ini ditujukan kepada saya, tidak ditujukan kepada keluarga. Nah, ini diantaranya itu bagi orang yang berkurban dianjurkan memasuki 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu dianjurkan tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, ya, dan juga tidak mengelupaskan kulit. Ya, kalau misalnya ada kulit kan biasanya kulit ganti gitu kan biasa, biar copot sendiri, nggak usah nggak usah dicabut. Kalau rambut juga sama, biarlah rontok sendiri.
ya tidak usah motong kumis ataupun rambut yang lainnya. Ini adab yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Idza dakhalal asyhur wa arada ahadukum an yudhiya fala yamussa min sya'rihi wala min bishrihi syai'an." Kata Nabi, apabila sudah masuk 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dan ada di antara kalian hendak berkurban, maka janganlah memotong rambut, kemudian mengelupaskan kulit dari tubuhnya, dan juga tidak boleh memotong kuku. Ini adalah adab yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini adab ditujukan bagi orang yang berkurban saja. Ya, orang yang berkurban saja itu dianjurkan demikian. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk yaitu tentang pengertian kurban. Kurban itu di dalam bahasa fikih namanya udhiyah. Ya, kurban di dalam bahasa fikih namanya udhiyah. Nah, karena kurban itu masih umum. Ya, qaruba yakrubu kurbanan, taqarraba yataqarrabu taqarruban. Jadi kurban itu seseorang melakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ada kurbanun, ada taqarrubun. Ya, kalau taqarrub ya tadi mendekatkan diri kepada Allah. Ya, melaksanakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya itu ya tadi nyembelih. Jadi itu kurban. Ya, kurban itu asal kata dari qaruba yakrubu kurbanan, artinya mendekatkan diri. Nah, maka dengan menyembelih hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah itu namanya ya kurban. Tetapi kalau istilah fikihnya itu namanya udhiyah. Nah, udhiyah itu di dalam bahasa fikih adalah hewan ya, yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ya, pada hari-hari yang ditentukan oleh Allah, yaitu hari-hari memotong tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, jadi hewan yang disembelih pada hari-hari penyembelihan dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam syariat. Itu namanya udhiyah. Udhiyah itu ya tadi hewan-hewan yang dipotong, yang disembelih untuk mendekatkan diri pada Allah pada hari-hari pemotongan, pada hari-hari penyembelihan, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, jadi itu ya. Jadi kurban itu masih umum. Ya, setiap amal yang kita kerjakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu kurban. Nah, tapi di dalam bahasa syariatnya, di dalam bahasa fikih namanya udhiyah. Ya, makanya ada Idul Adha. Idul Adha itu Id, hari raya pemotongan hewan kurban. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, syariat udhiyah ini disyariatkan oleh Allah pada tahun kedua di bulan
ya tahun kedua di tahun Hijriah. Jadi tahun 2 Hijriah itu banyak Allah memberikan syariat. Ya. Jadi ketika tanggal tahun kedua di bulan tahun kedua di tahun Hijriah itu Allah Subhanahu wa taala itu banyak mensyariatkan, termasuknya adalah syariat udhiyah. Nah, maka di dalam sebuah ayat yaitu surat Al-Hajj ayat 34 Allah Subhanahu wa taala menyatakan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat kami jadikan mansakan. Mansakan itu tata cara ibadah. Setiap umat kami jadikan tata cara ibadah khusus. Setiap umat kami jadikan tata cara ibadah tersendiri. Di antaranya adalah nyembelih. Nah, maka ketika sembelih itu disyariatkan, tujuannya apa? Liyadhkurusmallah, untuk mengingat Allah atas apa yang Allah berikan kepada mereka berupa rizki. Rizkinya apa? Berupa bahimatil an'am, yaitu binatang ternak. Nah, jadi ini adalah dalil di dalam pensyariatan udhiyah kurban. Yang disembelih adalah bahimatul an'am, binatang ternak. Tujuannya apa? Untuk mengingat Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkurban dengan 2 kambing yang berwarna putih yang mempunyai tanduk, dan beliau menyembelih sendiri. Dan ini menunjukkan bahwasanya syariat kurban itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun di dalam masalah hukum, para jumhur ulama itu mengatakan sunnah muakkadah. Hukum berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan di dalam madhab Hanafiyah, di dalam madhab Hanafi itu disebutkan hukum kurban itu wajib. Ini di dalam madhab madhab Hanafi, hukum berkurban itu wajib. Tetapi kalau jumhur ulama dari kalangan Hambali, dari kalangan Syafi'i, dari kalangan Imam Malikiyah itu mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, kecuali di dalam mazhab Hanafi itu hukumnya adalah apa? Wajib. Nah, wajib bagi yang mampu. Makanya ada sebuah dalil dari Nabi Muhammad SAW itu mengatakan man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Jadi kata Nabi, barang siapa yang mempunyai keluasan harta kemudian dia itu tidak berkurban, maka jangan dekati masjid kami. Artinya Nabi itu mengatakan kepada para sahabat, barang siapa yang punya keluasan harta, mampu dia itu berkorban, akan tetapi dia tidak berkorban, jangan mendekati musallana. Musallana itu tempat sholat untuk sholat Idul Adha. Artinya yang tidak berkorban itu jangan sholat Idul Adha bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini merupakan apa?
ya, anjuran yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama bagi yang mempunyai keluasan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang yang berkaitan dengan masalah kurban. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya. Siangnya mereka memasak dari daging itu sebelum dibagikan. Ini secara hukum bagaimana, boleh atau tidak? Kalau tidak boleh, bagaimana? Ya. Itu pembagian daging itu nanti insya Allah. Ya, pembagian daging nanti insya Allah ada pembahasan. Tapi ya, ini saya jelaskan. Bagi yang kurban itu diniatkan itu bukan dapat daging ya, dan juga bagi panitia juga mohon diniatkan itu jangan cari daging. Bagi yang berkurban diniatkan ikhlas karena Allah, bagi panitia juga diniatkan ikhlas karena Allah. Ini yang penting ya. Jadi bagi yang berkurban itu jangan saya kurban jatahnya harus sekian, enggak. Bagi panitia, oh nanti saya dapat jatah 2, itu juga jangan. Ini hukum ini yang harus diperbaiki, yaitu tentang masalah niat. Nah, kemudian yang kedua, para ulama itu menyampaikan bagi wakil, namanya wakil itu ya panitia. Bagi wakil yang mengurusi pemotongan, penetelan dan pembagian hewan kurban, maka seluruh daripada anggota tubuh daripada hewan kurban itu tidak boleh dijadikan upah. Nah, tidak boleh dijadikan upah. Baik panitia, baik yang menyembelih itu tidak boleh dijadikan upah. Nah, jadi kalau panitianya itu termasuk daripada masyarakat kaum muslimin, yaitu kan dapat jatahnya karena itu bagian daripada ya, masyarakat kaum muslimin. Tapi tidak boleh misalnya panitia itu dapat jatah 1 plastik lagi untuk sebagai upah. Nah, kemudian kalau memang ini memang tidak boleh, terus bagaimana solusinya? Ada 2 solusi. Yang pertama, panitia itu harus legowo, harus ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada panitia, kemudian dia juga sebagai perkurban, nah, maka boleh bagian dia dari hewan kurbannya yang sepertiga itu nanti dibagikan kepada panitia. Kan hak milik, diberikan itu tidak masalah kepada panitia. Kalau panitianya itu juga termasuk yang memberikan kurban, maka jatah yang sepertiga itu boleh dibagikan. Nah, demikian, itu solusinya. Nah, maka solusinya cuma 2. Panitia itu juga harus legowo, kemudian ada bagian jatah daging dari pekurban diberikan kepada panitia. Itu solusinya.
Cuman ada ndak yang mau demikian? Gitu. Ya, susah. Nah, ini juga ada pertanyaan dari ibu-ibu. Apakah diperbolehkan puasa 2 hari menjelang Idul Adha? Karena tanggal 8 di bulan ini di Saudi sudah dilaksanakan wukuf. Tanggal 9 perhitungan di Indonesia adalah 9 Dzulhijjah. Nah, ini harus bisa dipahami seperti yang tadi saya katakan. Misalnya di sana sudah wukuf ya, di sana sudah wukuf. Nah, kemudian di sini itu kan baru tanggal berapa? 8. Tanggal 8. Maka niat puasa Arafahnya di sini tanggal 8, di sana sudah tanggal 9. Boleh tak kita puasa tanggal 8-nya? Boleh. Tetapi jangan diniatkan puasa Arafah. Diniatkan puasa sunnah mutlak biasa. Ya. Jangan diniatkan puasa Arafah. Kapan niat puasa Arafahnya? Ketika kita itu di sini tanggal 9. Maka saya jawab, boleh enggak tanggal 8, tanggal 9 kita puasa? Boleh. Tapi nanti tanggal 8-nya jangan diniatkan puasa Arafah, puasa biasa, puasa mutlak. Itu enggak masalah. Nah, jadi nanti tanggal 8 boleh puasa enggak? Boleh. Tapi jangan diniatkan puasa Arafah meskipun di sana di Saudi itu sudah wukuf. Nah, nanti tanggal 9-nya baru diniatkan puasanya adalah puasa Arafah. Ya, bisa dipahami Bu ya. Jadi tanggal 8-nya niatnya apa? Bukan jangan niat puasa Arafah karena kita belum masuk tanggal 9. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu saja bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.